korban-korban lain yang sepengalaman sama dia. Oh, kayaknya gue pernah deh ngalamin kayak ini. Sumpah kayaknya gue pernah nih di-chat sama si G ini. Apa kita salah satu di antara yang memiliki kecenderungan kelainan preferensi seksual? Bahkan ini tuh bisa terjadi di orang yang berkepribadian stabil. Hai guys, welcome to my channel Devina Amalia. So, pastinya kita sekarang udah denger nih berita yang lagi trending banget, yang lagi viral banget, yaitu mengenai fetish kain jari. Yap, berita ini udah trending nih di sosial media, di Twitter khususnya, di Line Today juga ada, bahkan artikel-artikelnya pun juga ada. Nah, berita ini berawal dari seseorang yang menceritakan melalui tweet di Twitternya, yaitu pengalamannya yang menjadi korban pelecehan seksual atau fetish berkedok riset atau penelitian. Mungkin ada yang baru dengar, ada yang baru tahu melalui kejadian ini. So, apa sih fetish itu? Dan gimana sih cerita lengkap thread ini sehingga menjadi trending? Dan apa aja sih kelainan-kelainan seksual selain fetish? Sampai berbahaya nggak sih? So, today kita akan ngebahas tentang predator pembungkus ini hingga tuntas dan mengenal lebih dalam lagi dari segi psikologinya mengenai fetish ini atau kelainan-kelainan preferensi seksual lainnya. So, let's check it out. Tunggu dulu, seperti biasa, klik subscribe-nya dulu. Oke, jadi cerita ini itu berawal dari seseorang yang membagikan tweet di Twitter mengenai pengalaman dirinya yang menjadi salah satu korban pelecehan seksual fetish dengan cara membungkus dirinya. Oh my god. Oke, jadi di sini aku akan ngebacain tweetnya dari awal hingga akhir. Tapi beberapa di sini juga ada bahasa-bahasa Jawanya ya. Oke, let's check it out. Oke, jadi tweet ini tuh berawal dari korbannya yang membagikan kisahnya, yaitu sebut saja inisialnya M dan pelakunya inisialnya G. Jadi di sini dia bilang di awalnya predator fetish kain jarik berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di Surabaya. Lihat gambarnya aja udah mengerikan. Terus dia bilang, sumpah awalnya gue gak ngira sih bisa kena pelecehan seksual kayak gini. Gue kayak bego banget, gak tau mana riset, mana hal-hal berbau fetish kayak gini. Rada shock juga sih gue, tapi karena suatu pertimbangan atau takut bertambah banyaknya korban, akhirnya gue berani speak up. Ini penting sih. Jadi dia membuat thread ini, membagikan kisah pengalamannya agar korban-korbannya gak makin banyak. Terus di selanjutnya, oh iya, ini fotonya dia waktu di Unair. Untuk pihak Unair official dan BEM FIB Oke, ada orang mengaku sebagai mahasiswa Anda dan telah melakukan pelecehan seksual kepada saya dan beberapa orang. Nanti saya kasih bukti. Jika benar, mohon untuk tindak lanjuti. Jadi dia kayak nge-tag nih officialnya dari Unair, BEM-nya lah. Dia nge-tag biar ya mengantisipasi supaya nggak ada korban selanjutnya lagi, agar si G ini tuh ditindak lanjuti. Terus dia ngasih fotonya si G yang berada di depan Fakultas Ilmu Budaya. Terus selain itu, ketika gue ngasih nomor WA ke dia, gue kan pakai bahasa Iku. Iku itu kayak bahasa Jawanya ini atau itu. Tuh deh, aku bukan orang Jawa. Dimarahin, katanya kurang sopan, bla bla bla. Ya gue balas dong, bahwa sopan santun menurut gue ya subjektivitas. Lalu daripada ribut, gue iyain aja dan minta maaf. Ini kata si korban. Ini ada chatnya juga. Lanjut di WA. Dia ngejelasin maksud minta nomor WA aku sebelumnya, yakni untuk riset dia. Dibilang sedang ngadain riset tentang bungkus-membungkus. Waktu gue nanya maksudnya apa, pasti dialihin gitu deh. Kayak jangan nanya-nanya dulu, nanti juga bakal tahu. Terus dia jelasin juga alasannya dia bikin riset gituan buat apa. Katanya dia lagi bikin tulisan gitu. Nah, dia bungkus-bungkus gue gitu biar gue tertekan. Terus ngeluarin emosi-emosi kayak nangis. Oke, jam gue bunyi. Biasa, jam sekarang bunyi. Ngeluarin emosi-emosi kayak nangis, cemas, gugup gitu. Jadi di sini juga ada chat-chatnya banyak.
Pokoknya dia jelasin panjang kali lebar tentang apa maksud dan tujuan si G ini. Ya sampai dia mohon-mohon gini lah. Terus karena gue kasihan ya, dia bilang juga karena udah semester 10, terus katanya tenggat waktunya udah mepet, sampai bilang mau memohon gitu di kaki gue. Ya udah gue mau bantuin dia, ini kata si korbannya. Terus ini ada chat-chat saat si G memohon-mohon. Nah karena gue nggak ada partner buat ngelakuin bungkus-membungkus, gue bilang ke dia, siapa tahu temen SMA gue mau. Di sini juga gue udah kayak diomel-omelin, diatur-atur. Yain aja lah, dia kan cutting itu kayak kakak tingkat, takut salah si M ini. Nah tapi begonya gue nggak curiga waktu dia bilang jangan sebarin info risetnya di grup, takut risetnya disalahpahami. Yalah serem. Terus setelah gue bilang sama temen gue, dia mau. Lalu si G ini ngechat sama temen gue. Terus besoknya kita ngerjain proyeknya di rumah temen gue. Oke. Nah sebelum itu gue nanya, emang biasanya riset berapa lama? Dia jawab tergantung. Dan disitu dia juga bilang nanti gue gantian sama temen gue. Jadi teknisnya temen gue suruh bungkus gue pakai lakban, bungkus jarit, terus difoto, divideoin. Habis itu baru gue ngebungkus temen gue alias gantian gitu, cross. Nah besok paginya gue di chat, terus juga dia mau gue janji buat komitmen ngerjain projectnya. Gue iyain dengan syarat selama tidak terjadi apa-apa ya gue mau. Kata dia nggak bakal ada apa-apa. Ya udah, gue iyain aja. Nah, risetnya ini kan di rumah temen gue. Gue kesananya jam 9 pagi. Nah, habis itu dia juga ngejelasin. Nanti kalau emosiku kayak nangis, takut, gugup, mau keluar, keluarin aja. Gue juga bilang di situ kalau gue orangnya yang rada susah buat ngerengek-ngerengek gitu. Tapi katanya jangan dipikirin, nanti malah tersugesti, gitu-gitulah. Nah, udah siap dimulai kan, yaitu jam 9.55, hampir mau jam 10. Waktu dibungkus, di tengah-tengah sempet gue mau berhenti. Temen gue ditelepon terus disambungin ke gue. Intinya dia ngeyakinin gitulah aja. Ini foto-foto gue waktu dibungkus dan divideoin dan minta dikirim ke dia. Ini serem banget guys, so creepy, serem gila. Tuh gini gue nggak mau, yalah. Duh, siapa sih yang mau diginiin? Nah habis itu gue dibuka dan di chat Dari jam 9.55 sampai 13.06. Bayangin dibungkus 3 jam. Gue bilang gue marah sama dia dong, sama temen gue yang ngebungkus gue di situ. Di situ dia bilang peluk dong. Di sini gue sebenarnya udah gak enak banget, tapi katanya bercanda. Ya wes. Terus juga bilang enak kan? Enak dari mana sih? Dibungkus. Oke, dia juga marah, matamu cok. Konsing enak, aku nggak. Mata lu enak. Lu yang enak, gue sih nggak. Aku gitu. Dia minta jam 2. Selain itu kan waktu tadi gue diikat, ada teman gue lagi yang datang ke rumah temen gue. Dia bilang dong katanya temen gue yang satu ini juga cocok. Selain itu katanya video pas waktu si M ini dibungkus rada salah, jadi harus diulang. Dia juga minta gue buat bikin reaksi yang dibikin-bikin gitulah intinya. Rada nolak juga sih sebenarnya, tapi ngulang itu urusan nantilah. Sekarang tinggal temen gue dulu yang dibungkus, kata si M ini. Nah, gue mulai dikasih instruksi gimana caranya ngebungkus temen gue. Ada 8 kali kayaknya ngulang, suruh ngelakban temen gue di mata dan di mulut. Nah, habis itu dia nyuruh ngelakban seluruh badan. Selain itu dia ngirim foto gue yang tadi waktu pas mau dilakban, sambil bilang, "Dek, siapa nih ganteng?" Kan udah tadi bilang sini peluk, siapa nih ganteng kan? Jadi Nah, waktu temen gue dilakban mukanya, dia kehausan dan sesek gitu. Gue kasihan dong. Gue bilang minta minum dan minta dilepas, tapi dia kayak maksa nggak boleh gitu. Gue juga udah rada nolak, karena kan ini temen gue takut. Terus dia ngancam-ngancam gimana kalau vertigo si G ini kambuh, terus bunuh diri dan sebagainya. Dikasih hati minta jantung. Tapi gue masih nolak lah, gue nggak mau ngebungkus temen gue, takutnya nanti ada apa-apa. Tapi dia ngotot katanya ini udah kesepakatan. Terus bilang nanti dampaknya besar. Gue tanya dong, dampak apa?
Katanya sikapnya itu bisa meledak, penyakit kambuh, terus nuntut-nuntut gue gitu. Ya gue marah dong digituin, kata si M ini. Nah waktu itu dia juga lagi nelpon temen gue buat ngeyakinin temen gue supaya lanjut. Gue marah lah di situ. Gue bilang, penelitian macam apa maksa-maksa subjek penelitiannya? Gak fair dong. Kalau punya penyakit malah buat neken orang bertindak semena-mena. Intinya gue marah di situ. Dia nangis dong. Gue matiin aja teleponnya. Dia telepon lagi, gue tolak teleponnya. Di sini kita bisa lihat ya banyak chat-chat dari si G ini yang mohon-mohon kepada si M. Aku gemeteran sekarang, tolong minta maaf aja, kayak dia mohon-mohon supaya si M ini minta maaf. Habis itu dia katanya gemeteran, nangis-nangis. Gue juga bilang gak suka kalau dia ancam-ancam. Dia minta-minta, mohon-mohon buat jangan neken dia, si M ini, dan nuntut si M ini untuk minta maaf. Habis dia ngaku udah rada tenang nih, dia ngalah, temen gue gak usah dibungkus. Tapi dia mau gue ngulang buat dibungkus, karena ya tadi katanya kurang maksimal dan emosinya gak ada. Gue bilang rumah gue jauh, gak bisa lah kalau lanjut ngulang. Udah sore juga, akhirnya pokoknya ditolak lah sama si M ini. Tapi dia maksa-maksa gitu, terus minta diulang di lain hari. Gue gak ngerasa ngutang dong. Lah ini malah ngancam-ngancam mau bunuh diri. Lagi pula temennya si M ini kan udah sesak nafas ya, masih tetap dipaksa. Terus dia ngalah nih buat gak ngulang ngebungkus gue, tapi dia minta gue buat gak nyebarin riset ini ke grup gue. Terus malamnya dia bikin snap-snap kayak nyindir si M ini. Gue yang ngerasa gue bales dong. Terus dia bales keesokan harinya. Di sini kayak seolah-olah kayak keluarganya yang ngebales. Intinya masih minta gue buat ngulang riset di sini biar dia tenang. Gue bales dong apa yang gue rasain, intinya gue males. Gue juga gak kenal dia. Dan kalau ada penyakit, ya berobat dong, jangan bertindak semena-mena malah neken orang ya, namanya kayak gitu. Oh ya, disclaimer ya, di sini gue di sini nggak mempermasalahkan orientasi seksual seseorang. Mau lu biseks, gay, suka pohon, suka jembatan, itu hak lu, terserah. Gue nggak homofobia atau apalah, cuma gue yang strike di sini. Denger godaan-godaan gitu kayak ganteng, peluk dari G, gue risih, malah jijik. Jadi terlepas dari orientasi seksualnya, yang gue benci adalah kelakuan dan sifatnya. Nah, setelah gue ngobrol sama temen gue, katanya hal-hal yang kayak pocong atau dibungkus jarik ini itu adalah fetish. Gue dikasih link beritanya, gue kirim ke G dong, dan sampai gue nulis ini gak dibales. Oh ya, dari mana gue tahu dia seorang biseksual? Jadi dia nulis sendiri di IG-nya. Yang ada di highlight IG-nya pun nulis gitu. Sekali lagi gue tekankan, gue nggak mempermasalahkan orientasinya. Cuma gue nggak suka kelakuannya. Itu kata si korban, kata si M. Jadi di sini ada story-nya yang dia highlight, itu mengenai LGBT, tentang biseksual. Ini chat terakhir gue di IG, dia aktif, dan WA juga aktif, tapi nggak berani bales. Ini gambar-gambar gue dan korban lainnya yang ada di HP teman gue. Wow, banyak banget. Sumpah ini banyak banget. 1, 2, 3. Wow, bervariasi. Sudah berapa banyak korban? Jadi setelah si M ini buat thread ini, setelah menceritakan pengalaman dirinya yang menjadi korban, ternyata baru bermunculan korban-korban lain yang sepengalaman sama dia. Oh, kayaknya gue pernah deh ngalamin kayak ini. Sumpah, kayaknya gue pernah nih di chat sama si G ini. Sumpah, gue ternyata salah satu korbannya. Banyak ramai di Twitter si M ini. Jujur gue waktu nulis ini deg-degan, takut gue disalah-salahin, takut dituntut balik atau malah dikira mencemarkan nama baik. Jadi kedepannya aku mohon banget bantuan sama kalian kalau terjadi apa-apa sama gue. Dan gue juga takut bertambahnya korban kalau gue nggak speak up. So it's important to speak up, guys. Oke, jadi mungkin beberapa di antara kita masih banyak yang belum tahu nih mengenai fetish ini, atau tahu mengenai fetish ini melalui kejadian thread ini. Nah, sebenarnya aku mau ngambil topik ini bukan hanya sekedar trending aja. Oh, ini lagi trending. Oh, ini lagi viral. Enggak.
Tapi supaya kalian tahu apa sih fetish itu, atau tanda-tandanya, jenis-jenisnya seperti apa, bahkan kelainan preferensi seksual selain fetish itu ada apa aja sih, agar ketika kalian mendapat perlakuan yang tidak nyaman dan tidak enak seperti yang ada di tweet ini, kalian udah tahu, oh ini ranahnya udah nggak bener, oh ini ranahnya udah masuk ke dalam criminal case, oh ini ranahnya udah masuk ke dalam pelecehan seksual di saat kalian dijadikan objek oleh sang pelaku. Nah, itu dari segi korban. Jadi agar kalian itu dapat lebih mengenali diri kalian sendiri, apa kita salah satu di antara yang memiliki kecenderungan kelainan preferensi seksual. Karena kan mungkin banyak nih jenisnya kelainan preferensi seksual, sedangkan fetish juga bermacam-macam. Bahkan kita sendiri juga nggak tahu nih perilaku seksual kita itu termasuk normal atau tidak. So, fetishisme ini merupakan suatu golongan dari gangguan preferensi seksual atau sering disebut dengan paraphilia, yaitu kelainan seksual yang intens yang berulang di mana penderita ini memiliki gairah seksual itu selain stimulasi genital. Nah, karena hal ini dapat berpotensi membahayakan orang lain, mengganggu keresahan orang lain, maka hal ini dapat digolongkan menjadi criminal offense. Nah, jadi hati-hati nih bagi penderita fetishisme, kalau kalian sudah membahayakan orang lain, meresahkan orang lain, itu dapat dikatakan pelecehan seksual. Bahkan ini tuh bisa terjadi di orang yang berkepribadian stabil. Dari luar itu terlihat baik-baik aja, dari luar ya seperti orang umumnya. Bahkan dari teman-teman atau keluarga terdekatnya pun tidak tahu kalau dia itu menderita penyakit fetishisme atau kelainan seksual. Nah, jadi ngomong-ngomong kan mengenai fetishisme ini yang termasuk dalam golongan paraphilia, ternyata paraphilia ini banyak lagi jenisnya, nggak hanya cuma fetish aja. Nih, contohnya voyeurisme, yaitu seseorang memiliki gairah seksual di saat ia menggesekkan atau melibatkan sentuhan terhadap kelaminnya. Nah, tapi jalannya ini harus berlangsung selama 6 bulan berturut-turut. Jadi ini banyak ya kasus nyatanya kalau kita lagi ada di transportasi umum, ya sebelum pandemi of course, terus juga di halte, pokoknya di tempat-tempat umum yang ramai yang cenderung membuat kita terhimpit, banyak kejadian seperti ini. Terus juga ada voyeurisme, yaitu di mana seseorang memiliki gairah seksual ketika melihat seseorang yang telanjang sedang proses dalam pembukaan bajunya, pakaiannya. Nah, penderita ini bisa dikatakan penderita saat ia sudah berusia minimal 18 tahun dan sama juga harus selama 6 bulan berturut-turut. Terus ada lagi ekshibionisme. Nah, ini juga umum ya, exhibis, yaitu mengekspos, memamerkan alat genitalnya atau alat kelaminnya ke orang lain. Nah, ini juga banyak nih kejadiannya, termasuk di salah satu perguruan tinggi negeri. Oke, langsung sebut saja kampus aku, dimana temen aku ini juga menjadi salah satu korbannya. Di saat dia lagi duduk di taman, tiba-tiba ada orang yang langsung mengekspos sesuatu yang seharusnya tidak diekspos di dalam bagian tubuhnya. Nah, ada lagi sadisme dan masokis, di mana sadisme ini adalah seseorang yang mendapat gairah seksual di saat melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain. Ketika orang lainnya itu dipukul, ikat, disiksa, random ya, orang lainnya itu mau cewek atau cowok. Nah, itu memiliki kepuasan tersendiri. Nah, sedangkan orang yang disiksa itu disebut masokis. Dia tidak bisa dikatakan korban karena kan dia juga memiliki penyakit masokis, di mana dia saat disiksa itu merasa senang, saat diikat itu merasa senang, karena actually dia menderita penyakit yaitu masokis. Jadi yang senang menyiksa itu sadisme, yang senang disiksa itu masokis. Jadi sering disebut dalam dunia kesehatan sadomasokisme. Nah, terus ada lagi nih transvestisme, di mana seseorang mendapat gairah seksual di saat mereka melakukan pertukaran pakaian atau cross dressing. Jadi si cewek pakai pakaian si cowok pakai pakaian si cewek. Nah, terus ada lagi nih yang ramai juga, banyak berita-berita mengenai ini. Bahkan di salah satu video aku juga pernah ngebahas, yaitu tentang si Jonathan Galindo, yaitu pedofilia, di mana dia memiliki gairah seksual terhadap anak-anak di bawah umur, yang umumnya di bawah umur 13 tahun. Nah, sama juga ini harus memiliki gejala kurang lebih selama 6 bulan berturut-turut. Nah, yang terakhir ini yang sedang kita bahas yaitu fetishisme, yaitu di mana orang memiliki gairah seksual terhadap benda-benda yang tidak hidup,
terhadap bagian tubuh yang selain sexual body part, bahkan hal-hal lain yang gak spesifik, dimana penderita ini juga harus kurang lebih selama 6 bulan berturut-turut. Nah, jadi kan yang tadi aku sebutin semuanya nih, itu kan kita membicarakan tentang penyakit parafilia, yaitu penyakit preferensi seksual. Nah, katakan paraphilic disorder di saat sudah menimbulkan distress atau ketidaknyamanan bagi si penderita. Nah, jadi contohnya nih, si A punya kelainan fetishisme, di mana dia suka dengan patung. Nah, di saat itu sudah menimbulkan kecemasan, ketidaknyamanan, dia nggak bisa bekerja, dia jauh dari lingkungan sosialnya karena penyakitnya itu, maka itu sudah dikatakan paraphilic disorder. Pokoknya secara fungsionalnya itu sudah terganggu. Bahkan kalau sudah mengganggu orang lain, membahayakan orang lain, itu juga bisa dikatakan disordernya. Contoh nyatanya seperti di treat tadi ya, di saat dia sudah mengganggu kenyamanan, harus dibungkus, dipaksa, memohon-mohon, dan si korban ini ngerasa sudah terganggu, itu kan sudah termasuk disordernya. Nah, di sini kalian juga harus tahu nih, bahwa fetish ini nggak cuma hanya kain jarik aja, tapi fetish itu ada 3 objek. Seperti yang aku bilang tadi sebelumnya di teori fetishisme ini, yang pertama benda yang tidak hidup, yang kedua itu bagian badan tapi yang selain sexual body parts. Nah, yang ketiga, hal-hal nggak spesifik lainnya atau sering disebut dengan others. Nah, jadi jenis-jenis fetish ini nih, contohnya dendrophilia, di mana dia memiliki ketertarikan seksual terhadap pohon. Terus ada mukofilia, di mana dia memiliki ketertarikan seksual di saat ia bersin. Jadi saat ia bersin dia punya kepuasan sendiri. Nah, yang ketiga ada afisodomi, di mana dia memiliki ketertarikan seksual dengan burung. Aneh ya. Lalu ada steaming, di mana dia memiliki ketertarikan seksual dengan menyetrum tubuhnya. Jadi bagian-bagian yang dia setrum itu dia memiliki kepuasan sendiri. Nah, terus ada ematofilia, di mana seseorang itu memiliki gairah seksual terhadap muntahan seseorang. Di saat orang-orang lain itu enggan atau jijik dengan muntahan, dia malah memiliki gairah seksual. Terus kemudian ada mekanofilia, di mana seseorang ini emang terlihat normal nih, tapi dia punya ketertarikan seksual terhadap mesin-mesin atau bahkan the part of car, bagian-bagian dari mobil. Bahkan penderita ini kerap kali berhubungan badan dengan the part of mobil ini. Oke. Terus ada ornithofilia, di mana dia memiliki ketertarikan seksual di saat tersentuh oleh serangga. Jadi hampir sama seperti listrik tadi ya, di saat dia kesetrum. Nah, kalau erkanophilia, di saat dia disengat, dia itu malah merasakan kepuasan sendiri. Nah, terus ada necrophilia, di mana dia memiliki ketertarikan seksual terhadap jenazah atau mayat. Oh my god. Nah, terus juga ada agalmatophilia, di mana dia memiliki ketertarikan seksual terhadap manekin atau patung-patung yang gak hidup. Nah, sebenarnya juga masih banyak lagi tentang jenis-jenis fetish lainnya yang mungkin aku nggak bisa sebutin satu-satu. Jadi maksud aku untuk menyampaikan ini tuh supaya kalian tahu, supaya kita tahu kondisi kita. Contohnya nih, misalnya di saat kita mendapat perlakuan, ini contoh dari sisi korbannya, yang menurut kalian itu agak aneh, walaupun itu nggak ada kekerasan, tapi ini sudah termasuk nggak wajar gitu. Kalian dapat mengantisipasi, yang bisa kita lihat kejadian nyatanya yang ada di treat ini, bahwa si korban ini nggak tahu sama sekali mengenai fetish ini kan. Jadi kita bisa aware, kita berhak menolak, kita berhak bertanya, because it's not right. Apalagi dijadikan objek seksual, itu sudah termasuk ke dalam pelecehan seksual. Ini dari segi korbannya. Nah, yang penting ini dari segi penderita, kita harus mengenali diri kita. Di saat kita awam banget, di saat kita nggak tahu menahu tentang pengetahuan ini, di saat kita tidak pernah mengeksplor hal-hal yang kita pikir ini adalah suatu ketabuan, ternyata salah satu di antara kita adalah penderita penyakit parafilik ini. Nah, kalau ini diterusin nih, hingga kejadian-kejadian seperti si G ini, hingga kejadian hilangnya fungsional di diri kita, ketidaknyamanan diri kita, kebayang nggak tuh? Nah, jadi bagi kalian yang sudah terlihat nih memiliki kecenderungan seperti itu, ada kelainan preferensi seksual di diri kalian, better kalian langsung memeriksanya kepada dokter kesehatan jiwa atau psikiatri. Jadi itu guys, aku di sini bukan bermaksud untuk menjatuhkan, aku di sini nggak ada maksud untuk menjelekkan siapapun, merusak nama baik siapapun, tapi di sini aku hanya ingin menekankan dari segi pengetahuannya. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa, jadi korban. Kita nggak tahu apa-apa, jadi salah satu yang mengidap penyakit itu. So, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga habis. Jangan lupa di like, komen, di share ke teman-teman kalian, ke sanak saudara kalian, agar kita dapat lebih berhati-hati lagi
dan dapat mengenali diri kita sendiri. So, see you in the next video. Thank you for watching.